tidak Andre Tangtung. Nah ini kalau kita tanya sama Oten, tetap ya maut itu bukan mati bang, maut itu bukan tetap kayak gitu. Tapi om minta iPhone dong, oke. Senang om puas om bayar kan gitu. Anjay mabar. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Nah, meledak kepala kita, langsung meledak kepala kita, langsung meledak kepala kita. Nah, ini namanya kejebak dengan perumpamaan yang kagak nyambung sama sekali. Bagus pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti biasa, apabila ada seseorang yang mu'alaf dan menemukan statement kebenaran di dalam Alkitab, lalu memilih mu'alaf dan menerima Islam, biasanya yang kejang-kejang dan biasanya yang keriting kulit kepala, yang lambungnya tiba-tiba pilek, siapa lain kalau tidak Andre Tangtung? Pasti kemudian Andre Tangtung lah adalah orang yang pertama kejang-kejang. Ya, yang pertama kejang-kejang, makan tak enak mandi tak basah. Siapa tu? Siapa tu? Ha? Siapa? Andre Tangtung, teman-teman. Oke, di dalam video ini setiap ada yang mu'alaf, dia akan berusaha mereaksi agar gembala-gembala yang telah diculik oleh Kodoni dan para mu'alaf bekas-bekas daripada kekristenan yang mampu menarik orang dari dalam kegelapan kepada penerangan Islam, membikin panik Andre Tunggal. Karena resiko dari kehilangan jamaat adalah kehilangan perpuluhan. Kalau gereja makin sepi, siapa yang kasih makan kami dong? Nah gitu teman-teman ya. Oke. Tanpa kita berpanjang, kita lihat dulu fitnahan Andre Tunggal kepada seseorang mu'alafah ini. Mari kita saksikan videonya di Almantiki Reaction. Untuk kalian semua, jangan lupa ya abang-abangku ya, untuk kemudian ngopi dulu. Ngopi, santai, relax ya, bersama Ocing. Nah, terus juga jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa untuk titipkan komentar kalian. Hujat Andre Tunggal. Oke, teman-teman, mari sama-sama kita putarkan videonya. Let's go. Yesus Tuhan, mengapa dia berdoa memanggil Allah? Ya, kita saksikan komentar dari Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa memanggil Allah? Ya karena dia manusia. Yang nuhankan dia itu di era Paulus, di mana dia nggak pernah nuhanin diri sendiri dan nggak pernah bilang ke muridnya kalau dia itu Tuhan. Kalau bukan itu firman yang dibolak-balik, yang untuk menyesatkan manusia, yang penyesat, yang diwanti-wanti Kristus, yang memerintahkan untuk menyembah dia. Makanya iman kalian selalu dalam keadaan ya seperti ini, tidak jelas. Oke, kita dengerin Lira Stefani ini. Karena saya pernah baca ada satu ayat, Yesus itu berdoa. Di situ saya berpikir, loh, kenapa kalau katanya Tuhan tapi masih berdoa? Di ayat itu berdoanya itu kayak manggil Allah, Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa memanggil Allah gitu? Nah, ini adalah sebuah perkataan atau sebuah pertanyaan yang pantas untuk kita jawab, teman-teman ya. Sangat pantas untuk kita jawab. Sekarang gini, Tuhan, kalaupun ya udahlah kita bilang ya kita ikut kegeblokan mereka ya teman-teman ya, bahwa Tuhan bolehlah berdoa, bolehlah. Tapi Tuhan boleh nggak merintih? Kalau Tuhan berdoa doang ya kan, kepada dirinya sendiri ya mungkin ya, sob. Kalau kita mau ilustrasikan ini Yesus sujud. Misalnya kan ada Yesus bersyukur, Yesus sujud. Mereka artikan bahwa dia sujud kepada dirinya sendiri. Dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dia memberkati dirinya sendiri. Oke, berarti ini Yesus. Oke, memanjang. Kita balik, sujud ke arah diri sendiri. Paham nggak? Panjang tulang rusuknya, sujud kepada diri kita sendiri gitu. Pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Oke, tapi kalau Tuhan merintih itu bagaimana? Sekarang kalian akan percaya nggak kepada Tuhan yang mampu untuk merintih? Kita bisa melihat bagaimana doa Yesus dalam rintihan. Biasanya yang merintih itu manusia, bukan Tuhan, kan gitu ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia.
yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, ini kalau kita tanya sama Oten, tetap ya maut itu bukan mati bang, maut itu bukan tetap kayak gitu jawabannya ya teman-teman ya. Kita maklumkan karena mereka otaknya masih dobol. Kita maklumi aja ya. Oke. Dan jelas-jelas disebutkan, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Tuh, dia merintih. Sekarang gini, dia Tuhan, tapi Tuhan ketika bermohon nggak be aja, tapi dengar ratap tangis. Tuhan, aku berdoa kepadamu Tuhan, walaupun aku Tuhan. Dengan keluhan aku mengeluh. Apa keluhanmu? Keluhanku adalah selamatkan aku dari maut, walaupun sebenarnya aku bisa. Gitu maksudnya. Gitu apa gimana? Gitu maksudnya. Gimana maksudnya? Sekarang gini, Yesus Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Berarti kalau sesuai penjelasan Kristen, ya dia berdoa untuk dirinya, daripada kemanusiaannya kepada dirinya. Kalau dia ngeluh dan merintih gimana? Ngeluh itu adalah perwujudan esens daripada manusia, menunjukkan ketidakmampuan. Dengan ada kata keluh menunjukkan apa? Dia bukan maha kuasa karena lemah, karena mengeluh. Mengeluh itu membatalkan kuasa. Yang kedua, rintihan tangis menunjukkan apa? Seberapa berat dia butuh pertolongan, sedangkan Tuhan maha pencipta pertolongan. Lalu untuk apa dia meminta sampai mengeluh dan meratap tangis? Sehingga dikatakan karena kesalehannya doanya telah didengarkan. Coba kalian bayangkan, andaikan kalian ini adalah Tuhan ya. Wahai Tuhan, jawab diri sendiri, iya aku adalah Tuhan. Oke. Selamatkan aku walaupun aku tahu bahwa diri aku bisa nyelamatin diri sendiri gitu. Gimana sih? Wahai Tuhan, aku mengeluh kepadamu daripada pembunuhan, selamatkan aku dari maut walaupun aku sebenarnya bisa selamat oleh diri aku sendiri gitu maksudnya. Gimana sih? Heran gak kalian? Sebenarnya fungsi daripada tempurung otak itu buat apa? Buat ngelindungi apa namanya tuh pisang goreng bagaimana? Buat ngelindungi otak lu nih batok nih kan. Nah, untuk ngelindungi isi di dalamnya yang aktif dan berpikir. Kalau enggak aktif, mending lu copot aja tempurungnya, udah nggak guna, nggak perlu dilindungi gitu kan. Astagfirullah. Tapi kalau penjelasan Andri Tunggal ya you know lah kalian semua ya. Padahal Yesus sampai meratap tangis, tetap Tuhan, pokoknya Tuhan. Oke, kita dengarkan. Nah, kita lihat ya. Teman-teman, jadi gini, logika dari sekali lagi logika dari Lira Stefani ini adalah kalau Tuhan masa manggil Tuhan gitu ya. Jeruk kok makan jeruk gitu. Tuhan kok manggil Tuhan. Oke, gini. Teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman. Bagaimana jika teman-teman mendengar ada sebuah statement ini? Papi, minta uang bulanan dong gitu. Papi. Nah, apa ini LC? Maksudnya LC? Hah? Live karaoke? Ya, apa nih? LC. Papi, minta uang bulanan dong. Atau Om, minta uang bulanan dong Om. Oke, kamu pasti tahu dong apa yang Om mau aja. Misalnya. Papi minta uang bulanan dong. Oke, kita dengerin aja. Andri Tunggal mau berbicara apa? Pertanyaan ini atau permintaan ini, statement ini dikemukakan oleh siapa dan kepada siapa atau kira-kira? Oh, istri. Biasanya istri kepada suami. Kalau enggak LC ya. LC karaoke kepada om-om gadun anjay. Biasanya ini apa teman-teman? Papi minta uang bulanan dong. Kirim iPhone anjay. Dia tanya kepada kita, biasanya pernyataan ini keluar dari mana? Dari LC biasanya. Dari apa? Dari LC apa dari istri ya? Dari istri ya teman-teman. Jangan otak LC aja pikirannya guys ya. Oke, kita dengerin. Papi, Om minta iPhone dong. Oke. Om senang, Om puas, Om bayar kan gitu. Anjay, mabar. Oke, kita dengerin aja. Kira kondisinya apa? Saya mau tahu teman-teman kira-kira dari kolom komentar. Menurut teman-teman, ketika teman-teman mendengar ada yang mengatakan, Papi, minta uang bulanan dong. Ini sebenarnya siapa yang ngomong kepada siapa? Istri ke suami, kok enggak LC kayak aku bilang tadi, Dre. Ini kalau bukan istri ke suami, fix. Pasti
om pejabat yang om gadun pejabat yang lagi nyimpan LC, anjay. Iya, biasanya kayak gitu ya. Om senang om bayar, anjay, sugar daddy gitu maksudnya ya. Begitu dibilang, adek, om nanti pulang ke hotel ya, anjay, misalnya udah ditungguin tuh. Ya udah kita lihat jawaban Andre Tunggal. Dia mau bilang apa sebenarnya? Papi minta uang bulanan dong. Maksudnya apa, Andre? Lu baru siap dari Oyo lu. Oke, dengerin. Ya. Siapa yang ngomong kepada siapa? Banyak orang berkata ini adalah pernyataan anak kepada bapaknya. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat lagi pernyataan ini, ini adalah sebuah pernyataan ternyata oleh seorang istri kepada suaminya. Kok ternyata? Kok lu ngeklaim sendiri, Andre? Kan lucu dia mikirinnya. Anak minta kepada bapaknya, Pak. Kan tergantung perspektif. Dia maunya kita ikut pikiran dia. Ya nggak bisa lah, tergantung perspektif. Ada anak manggil bapaknya, bener, papi minta uang bulanan karena aku lagi kuliah. Kenapa lu harus paksain harus ikut perspektif dia? Kan lucu, teman-teman. Dia punya perspektif, itu adalah istri yang manggil suami. Kita harus ikut dia. Kagak mau. Gua mau bilang anak ya, Bu. Apa urusan gua mau bilang LC juga? Tergantung perspektif. LC ya, ataupun gadis simpanan. Kini hidup wanita si kupu-kupu malam. Oke, teman-teman, ya. Kan perspektif masing-masing. Saat dikatakan papi, ya probability dong. Bisa jadi anak ya lagi kuliah bilang ke bapaknya, Pak, apa? Minta uang bulanan dong. Oke, atau papi, minta uang bulanan dong. Biasanya anak pik 2 tuh yang ngomong-ngomong papi tuh. Papi ai, mami ai, anjay gitu kan. Oke. Berarti kan tergantung daripada perspektifnya. Kan gitu ya, teman-teman ya. Kalau anak ke bapak bisa, suami ke istri bisa. Lalu kenapa harus ikut dia? Dan ternyata, apaan dan ternyata? Itu perspektif kamu, Andre Tangtung. Dia aneh, dia mendoktrin kita harus ikut dia. Ngapain? LC manggil gadunnya bisa. Anak manggil bapaknya juga oke. Lalu kenapa harus istri manggil suami, Andre? Oh, nggak bisa lu, kami bodoh-bodoh apa? Kami gimana? Tunggu. Lu nggak bisa bodoh-bodohin kami aja ya. Capek juga mikirnya. Nggak bisa, Andre. Nggak bisa lu bodoh-bodohin kami. Oke, kita lanjutin. Papi minta uang bulanan dong. Begitu. Jadi apanya? Nah, pertanyaan kita begini. Kalau Anissa istrinya Agus, misalnya ini laki-laki namanya Agus, yang perempuan namanya Anissa. Kalau Anissa istrinya Agus, mengapa ia memanggil papi? Wah, jangan-jangan Agus ini menikahi anaknya sendiri. Nah, ya kan? Atau jangan-jangan Anissa ini menikahi bapaknya sendiri. Apakah begitu kesimpulannya, teman-teman? Apakah begitu? Bentar. Ini gimana? Perumpamaannya gimana? Tadi Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa dan Yesus adalah satu kan? Kan pada mulanya Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Berarti Firman adalah Allah itu sendiri kan? Oke. Dia bangun contoh kepada kita saat Yesus berdoa kepada Allah. Kan tidak mungkin Allah itu adalah Tuhan daripadanya Yesus. Sama seperti analoginya, istri manggil papi ke suaminya. Apakah itu istri anaknya sendiri? Kagak nyambung, Dre. Kagak nyambung. Nyambungnya di mana? Kenapa kita bilang kagak nyambung? Ini gini. Yesus Tuhan. Allah Bapa itu Tuhan. Keduanya adalah satu. Keimanan siapa? Jangan bilang keimanan Islam, keimanan kalian nih. Hah? Oke, sama-sama ya. Berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri, Bapa adalah Yesus. Karena firman yang keluar darinya. Kalau suami sama istri dradre, suami bukanlah istri, istri bukanlah suami. Koneknya di mana? Allahu Akbar, dikasih otak buat apa sih, Andre? Allahu Akbar. Otak buat apa?
Apa kalau cuma tempurung? Astaga. Ini namanya kejebak dengan perumpamaan yang kagak nyambung sama sekali. Gini, Yesus memanggil Tuhannya. Oh, gini guys. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung Andre Tunggal menyetujui statement bahwa Yesus bukan Tuhan. Benar. Mantap. Baru saya dapatin jawabannya. Maksudnya gimana Bang Daman? Gini. Berarti apple to apple ya. Istri yang tadi manggil suami dengan kata-kata papi adalah pribadi yang lain daripada suami. Akan tetapi tidak mungkin mereka keduanya sama. Karena si istri bukan si suami bukan si istri. Orang spesifikasinya aja beda. Kalau si suami, ada yang keras tapi bukan batu, anjay. Nah, kalau si cewek ada yang gede tapi bukan pepaya, anjay. Ya kan? Beda, spesifikasinya aja udah beda. Oke. Bandingan si istri yang manggil suami tadi adalah Yesus yang memanggil Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan. Si istri manggil suami, "Pak, minta uang bulanan dong." Yesus mengeluh, "Tolong selamatkan aku dari maut." Oke. Berarti secara tidak langsung mengkonfirmasi Yesus bukan Tuhan itu sendiri, dan Tuhan bukan Yesus itu sendiri. Mantap Andre Tunggal. Mantap. Makanya ini adalah resiko menyembah manusia, menyembah makhluk Tuhan. Apapun segala pikiran dengan makhluk, maka compatible dengan makhluk lainnya. Sehingga andai pun engkau buat persamaan, engkau tidak akan pernah bisa jauh daripada menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dan padahal Tuhan adalah makhluk itu sendiri. Terbukti ya. Bagaimanapun kau jelaskan, apple to apple-nya di mana, Andre? Nah, ini si istri. Ini Yesus. Si istri minta, "Pak, minta uang bulanan." Yesus, "Pak, tolong selamatin aku ya Bapak ya. Dari apa? Dari maut tadi, Ibrani 5 ayat 7. Oke. Yang kita setujui, si istri bukanlah suami. Spesifikasinya aja beda, sistem pikirannya beda-beda, kan gitu. Yesus berarti bukan Bapak dong, wes. Mantap Andre Tangtung. Nyanyi dulu gitu. I believe I can fly. Bikin perumpamaan kagak connect. Bikin perumpamaan mikir dulu 20 kali mikir deh. 20 kali lu pikir perumpamaan lu baru bener. Berarti secara tidak langsung dia mau jelasin ke seluruh manusia bahwa Yesus bukan Tuhan. Orang perumpamaan aja kagak connect untuk menunjukkan gini. Oke, saya kasih nampak data ya kepada kalian semua ya. Coba perhatikan data ini. Lihat daripada kesaksian Thomas, Yohanes 20:28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berarti apa? Berarti Yesus apa? Allah itu sendiri ya. Oke, kita masuk ke Kisah Para Rasul. Berarti Allah siapa tadi? Yesus. Oke, Yesus Abraham, Yesusnya Ishak, Yesusnya Yakub, Yesus nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu nih. Nah, meledak kepala kita. Langsung meledak kepala kita. Langsung meledak kepala kita. Hah? Langsung meledak kepala kita. Hancur perpuluhan. Hah? Hancur perpuluhan. Wih, masa sih? Rusak kepala kita. Kayaknya gimana banget. Jadi ibaratnya gini, ada berapa Yesus di sini? 2 bang. Satu Yesus yang jadi hamba, satu Yesus yang jadi Tuhan. Jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Mampus kita tuh, hancur mati mija kalau kata Bang Juma ya. Jadi aduh ya Allah. Itulah fungsinya diberikan akal, menjadi alat pembanding. Tidak semua yang dikatakan kebenaran itu adalah benar. Segala sesuatu bisa dikatakan kebenaran, tapi belum tentu benar. Maka butuhnya experience, yaitu dengan alat ukur, yaitu akal untuk tahu bahwa hal itu benar ataupun tidak, Dre. Dia bikin perumpamaan suka-suka hati dia, terus kena sendiri. Aneh-aneh, gua keputin balik lo. Coba tunggu, kita ini 2 menit 23. Oke, kita lihat yang muka Andre Tunggal bagus. Nggak ada ya? Ini bagus nih. Karena kegoblokan lu ya Andre ya. Ini karena lu goblok ya, makanya gua kasih hadiah. Di mana kita kasih hadiah? Di sini aja. Oke, Bang, kasih Bang. Bandel bener ini orang.
Gimana sih cara mikirnya? Nah, ajar bang. Bagus bang. Allahu Akbar, bikin perumpamaan kena diri sendiri. Aduh, Andre Tangtung ya. Sebenhani ya kan. Mana tadi? Tunggu, ya ulang. Sabar. Tadi di mana? Di papi ini ya. Oke, di sini. Let's go. Nah, pertanyaan kita begini. Kalau Anissa istrinya Agus, misalnya ini laki-laki namanya Agus, yang perempuan namanya Anissa. Kalau Anissa istrinya Agus, mengapa ia memanggil papi? Wah, jangan-jangan Agus ini menikahi anaknya sendiri. Nah, ya kan? Apa? Lu kagak nyambung anjir? Jangan, Anissa ini menikahi bapaknya sendiri. Apakah begitu kesimpulannya, teman-teman? Apakah begitu kesimpulannya? Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru, begitu. Karena apa? Karena jika Anissa istrinya Agus, kagak nyambung anjir. Atau bukan berarti Anissa tidak boleh memanggil Agus papi. Anak memanggil papanya papi, tetapi istri juga sebenarnya bisa memanggil suaminya papi, bukan? Nah, ini adalah sebenarnya masalah sebutan. Masalah sebutan. Iya, ini masalah sebutan. Yang mu'alaf tadi bilang, ya Allah, Allahu Akbar. Mu'alaf tadi kagak bicarain itu, Andre. Andai kan mu'alaf tadi ngomong sama lu, dia langsung ngomong gini, ya Andre, kira-kira pertanyaan gue apa? Yesus menobatkan doa kepada Bapa. Nah, yang lu bahas masalah pemanggilan. Apa urusan? Apa urusan? Hah? Apa urusan? Hah? Apa urusan? Wah, bener-bener ngadi-ngadi lu ya. Ngopi. Astagfirullah. Udah gak ketolong ini guys. Udah gak ketolong. Ya, sepertinya kalian yang ada yang kerja di rumah sakit jiwa ataupun psikiater boleh datang ke rumah Andre Tunggal ya. Turut prihatin. Mentalnya udah banyak keserang oleh kodonditan domba-domba yang digembala oleh Andre Tunggal dicolong kodondi. Frustasi dia guys. Frustasi. Kagak nyambung, oi. Mu'alaf itu bilang apa, dia reaksi apa, alah Andre Tangtung. Yang sesuai dengan konteks. Teman-teman, ini adalah sebutan konteks. Konteks kalau misalnya lo? kita jadikan ini sebagai sebuah, misalnya ya, kalau kita jadikan ini dalam kebudayaan yang ada di barat misalnya. Sebentar, sorry. Apa? Kalau kita jadikan ini kebudayaan di barat misalnya. Misalnya ada seorang istri manggil suaminya, father. Nah, itu aneh. Karena konteksnya nggak begitu. Tetapi di Indonesia secara kekhususan, seorang istri bisa memanggil suaminya papi atau papa. Benar? Itu secara Kalau adat Arab pun sama. Orang Arab ada metode pemanggilan itu 3. Ini kita anggap bodoh kayak dia ya. Kita mau bahas masalah Yesus berdoa. Dia bahas malah pemanggilan. Kan kagak nyambung ini anak. Kagak nyambung ini. Ini Jaka bego bawa sembuh. Lu bego banget, nggak nyambung. Tepuk tangan dulu. Kita nyanyi dulu kalau Andre Tunggal udah bikin ulah. Astagfirullah. Oke, dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada pemanggilan dengan ism. Ism itu apa? Nama. Yang kedua, ada pemanggilan dengan kunyah. Apa? Pembangsaan. Misalnya, saya anak dan bapak saya namanya Rajali. Saya dipanggil dengan ya Ibni Rajali, ataupun ayah saya dipanggil ya Abu Daman. Nah, dengan kata-kata wahai ayah, dipanggil oleh orang lain bahkan wahai ayahnya si Daman, ataupun dengan ayah saja yang dimaksudkan oleh dia. Misalnya dia punya tujuan saat memanggil ayah kepada saya, kepada bapak saya, udah paham kalau ayah siapa maksudnya, kan gitu ya. Tanpa perlu misalnya kita kan harus menjelaskan wahai ayahnya si Daman. Nah, kalau Arab enggak, wahai Abu boleh. Wahai ayah, bukan ayahnya dia, tapi merupakan ayah yang dia maksudkan bahwa ayah daripadanya si Daman, gitu lah. Nah, yang selanjutnya adalah laqab dengan julukan. Misalnya, ya Asadul apa gelar Umar bin Khattab? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin, ataupun ya Miftahul Jannah, ya Miftahul Ulum, wahai pintu, wahai kunci segala ilmu, siapa? Ali bin Abi Thalib misalnya dipanggil. Singa padang pasir apa? Apa tuh?
Asadul Muslimin. Apa? Saya lupa gelar-gelar umal. Asad apa namanya? Asadullah ya. Asadullah. Wahai singa Allah. Nah, itu pemanggilan dengan lakab ya, teman-teman ya. Gue kasih hadiah lagi lo. Gue kasih hadiah lagi lo ya. Gue kasih hadiah lagi lo. Goblok banget. Bikin perumpamaan kagak nyambung. Cing, hajar Cing. Geser Cing, Cing. Cing. Woi, kena siapa nanti Cing? Geser. Ah! Astagfirullah. Kagak nyambung. Ya itulah ya, teman-teman ya, kesimpulan ya. Kesimpulannya inilah yang namanya cocokologi ya. Jadi ibaratnya gini, kalau akal itu ingin mengkonfirmasi, saat akal menemukan apa arti kata Tuhan dengan menyebutkannya kuasa, maka apapun diksi yang melemahkan dirinya wajib ditolak dalam akal. Saat mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lain secara eksplisit, misalnya seperti Ibrani 5 ayat 7, untuk menunjukkan apa? Bahwa adanya kelemahan karena adanya rintihan, adanya kelemahan karena adanya keluhan, menunjukkan bahwa dia butuh sesuatu. Jika Tuhan butuh, membatalkan arti kuasa, maka tolakkan dia sebagai Tuhan. Itu akal. Selanjutnya, Yesus pun mengajarkan sebenarnya kalau mereka ingin mewanti-wanti terhadap penyesat yang nanti membawa nama Yesus, yang mengatakan akulah Kristus yang membawa ajaran baru, pasti kalian akan tercerahkan bahwa sebenarnya Yesus ini manusia pilihan Tuhan, sangat suci, sangat mulia, tidak pantas dihinakan di atas tiang salib. Menunjukkan apa? Bahwa Yesus ini datang kepada kita hanya memberitahukan, datang kepada Bani Israel hanya untuk memberitahukan ketuhanan yang benar, yang sejalan dengan ajaran Abraham, yang sejalan dengan ajaran Musa. Tapi penyesat setelah Yesus itu yang kemudian menobatkan segala sesuatu untuk menyembah. Ya, siapa itu terserah, tanya ke Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang mengaku akulah Kristus. Jazakallah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kalau ketemu Andri Tunggal, izin ya, saya nitip jitak gitu sekali aja. Dia bikin perumahan kagak nyambung, gua ngakak. Kagak nyambung itu orang ya, teman-teman ya. Astagfirullah. Siapa kasih dia kuota, guys? Woi, kalian tanggung jawab. Ini Andri Tunggal siapa yang kasih kuota nih? Jujur kalian. Andri Tunggal siapa yang kasih kuota? Woi, jujur kalian, siapa? Ku cari kalian ya yang kasih Andri Tunggal kuota. Lihat nih berulah deh. Dia sebenarnya lagi tahap perawatan, guys. Udah dapat rujukan dokter sebenarnya. Kalian malah ganggu dia ya. Jazakallah teman-teman. Bentar. Oke, jazakallah teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa kemudian untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Apalagi saya mau ngomong. Jangan lupa cek di jangan lupa cek di deskripsi. Di situ ada link Saweria. Aduh, capek kali ngomongnya, guys ya. Ada link Saweria ya untuk donasi ataupun ke support di channel di bawah ini, di rekeningnya ada di sini. Oke, jazakallah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.